Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang PPH pasal 21 atau 26 dengan mata kuliah perpajakan 2 dan dengan dosen pengampu Ibu Sri Andriani, SI, MSI. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotaan saya sendiri, Kuratna Yunin, dengan Elsa Putri Suryanti, dengan Natasha Febrista Sanjaya, selanjutnya dengan Andika Fanani dan Muhammad Faik Ubaidillah. Di sini kami akan membahas tentang PPh 21 dan 26. Yang pertama adalah pengertian dari PPh 21 atau 26, yaitu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau orang pribadi luar negeri. Nah, pada awalnya dasar atas payung hukum PPh Asal 21 atau 26 telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan penyempurnaan yang meliputi pertama, perubahan pertama diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 1991. Yang kedua, perubahan kedua diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga diatur UU Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan keempat diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diharmonisasikan dan diresmikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau sering dikatakan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Nah, dari PPh 21 atau 26 itu berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pada PPh 21 atau 26 itu kan membahas atas pajak atas penghasilan. Nah, penghasilan itu bisa berupa gaji, uang pensiun, tunjangan, bonus, upah, honorium, komisi, fee, uang hadir, hadiah dan penghargaan, pembayaran lain dengan nama apapun. Nah, subjek pajak dari PPh 21 atau 26 itu dibedakan. PPh 21 itu subjek pajaknya wajib pajak dalam negeri, dan PPh 26 subjek pajaknya yaitu wajib pajak luar negeri. Nah, subjek pajak itu meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, selanjutnya ada badan, dan yang terakhir itu ada bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya yaitu objek PPh 21, yaitu yang menjadi objek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini akan dipaparkan yang termasuk objek pajak itu apa aja. Yang termasuk objek pajak itu antara lain yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain atau ada pengecualian lain dalam undang-undang. Selanjutnya ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat ada keuntungan dari penjualan atau karena pengalian harta. Nah, apa aja itu? Yaitu yang termasuk yang pertama ada keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua ada keuntungan karena pengalian harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperlukan perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lainnya yang keempat ada keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, ada keuntungan karena penjualan atau pengalian sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang selanjutnya, eh, dari objek pajak 21 yaitu ada penerimaan kembali pajak, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ada dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Ada juga royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ada juga sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Selanjutnya, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala dan keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya ada keuntungan sekaligus kurs mata uang asing. Ada beberapa yang lupa kami sebutkan di sini, yaitu masih termasuk objek pajak PPh 21. Selanjutnya itu ada eh, ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya ada premi asuransi. Terus ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ada juga tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya penghasilan dari usaha berbasis syariah. Ada juga imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir ada surplus Bank Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang pemotongan pajak. Pemotongan pajak itu diberikan kepada yang pertama ada pemberi kerja, lalu ada bendaharawan,
lalu ada dana pensiun, dan keempat yaitu perusahaan, badan atau BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubung dengan kegiatan atau jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu yang kelima ada perusahaan, badan, BUT membayar honorarium sebagai imbalan sehubung dengan kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak dengan status wajib pajak luar negeri. Yang keenam ada yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji upah sehubung dengan pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan objek pajak. Lalu ada yang ketujuh ada perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatih, dan pemagang. Lalu yang terakhir ada penyelenggara kegiatan, termasuk dalam pemerintah, organisasi, termasuk organisasi internal, perkumpulan, dan objek pribadi, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan. Nah, dalam slide selanjutnya ini penerimaan penghasilan yang dipotong PPh 21, yaitu ada pegawai. Yang pertama ada pegawai tetap, lalu tenaga lepas seperti seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelolaan proyek, peserta perlombaan, dan petugas dinas asuransi. Lalu yang ketiga ada penerimaan pensiun, mantan pegawai termasuk orang pribadi dan ahli warisnya. Lalu ada penerimaan honorarium dan penerimaan upah, dan terakhir ada tenaga ahli. Tenaga ahli ini seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuturis. Lalu ada penerimaan penghasilan yang tidak dipotong PPh 21. Jadi dalam pemotongan PPh 21 ini ada pengecualian yang tidak dipotong, yaitu ada dua, yaitu yang pertama ini ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat dari daerah asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dengan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat. Next selanjutnya ya ini tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21. Nah, di sini dalam slide PPT ini dijelaskan yang pertama apabila PPh pasal 21 maupun 26 yang tertuang untuk masa pajak bulan Desember ini dalam contoh pada 2013 dilaporkan pada tanggal 20 Januari atau tanggal-tanggal sebelumnya sesuai dengan batas waktu pelaporan, berarti kan menunjukkan tepat waktu ya. Maka formulir SPT yang harus digunakan adalah SPT masa PPh pasal 21-26 yang lama yang dipakai saat ini sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang kedua, apabila PPh pasal 21 maupun 26 yang terutang untuk masa pajak bulan Desember 2013 dilaporkan setelah tanggal 20 Januari 2014 berarti menunjukkan ada keterlambatan pelaporan. Maka formulir SPT masa PPh pasal 21 maupun 26 yang berarti 26 yang digunakan adalah formulir SPT masa PPh pasal 21 yang terbaru yang ditetapkan oleh peraturan. Antara 1 dan 2 pada yang satu itu menunjukkan keterlambatan, maka SPT yang digunakan itu menggunakan yang lama ketika tidak ada keterlambatan. Jika ada keterlambatan maka menggunakan SPT yang baru. Seperti itu. Next, yaitu di sini ada tarif pajak progresif dan tarif pajak PTKP. Tarif pajak progresif di sini untuk penghasilan kurang dari 60 juta tarifnya 5%. Lalu penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%. Untuk penghasilan 250 sampai 500 juta 25% dan 500 juta sampai dengan 5 miliar 30% dan PKP sampai dengan 5 miliar yaitu 35%. Untuk tarif pajak PTKP dapat dilihat pada PPT di sebelah kanan.
Saya akan menjelaskan contoh PPh 21 orang pribadi. Pak Joko adalah seorang karyawan di PT Maju mendapat gaji setiap bulan 12.500.000. Pak Joko membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000. Pak Joko sudah menikah dan memiliki 2 anak. Hitung besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Joko per tahun. Gaji Pak Joko adalah 12.500.000 dikali 12 bulan, yaitu 150 juta. Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 35.000 dikali 12 bulan, yaitu 420.000. BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000 dikali 12 bulan, yaitu 780.000. Lalu jabatan gaji dikali 5%, yaitu 6 juta. Maka jumlah penghasilan dari Pak Joko sebesar 142.800.000. Penghasilan tidak kena pajak Pak Joko yaitu 67.500.000 karena Pak Joko sudah menikah dan memiliki 2 anak. Maka penghasilan kena pajak Pak Joko adalah 142.800.000 dikurangi 67.500.000 yaitu 75.300.000. Lapisan tarif progresif pajak Pak Joko yaitu lapis kedua. Yang pertama 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lapis selanjutnya 15% dikali 15.300.000 yaitu 2.295.000. Selanjutnya adalah contoh PPh 21 badan. Jika omset kurang dari 4,8 M. Ibu Sandra adalah pengusaha batik di mana pada tahun lalu memperoleh omset sebanyak 2 M selama setahun. Pada bulan Januari hingga Agustus tahun ini omset yang diperoleh adalah 500 juta. Selanjutnya bulan September hingga Desember memperoleh omset 75 juta, 50 juta, 62 juta, dan 86 juta berturut-turut. Berapa PPh yang harus dibayar untuk penjualan tahun ini? Maka PPh terutang masa Januari sampai Agustus adalah sebesar 0 rupiah. PPh terutang masa September 0,5 dikali 75 juta sama dengan 375 juta. PPh terutang masa Oktober 0,5% dikali 50 juta yaitu 250 juta. PPh terutang masa November 0,5% dikali 62 juta yaitu 310. PPh terutang masa Desember 0,5% dikali 86 juta yaitu 430. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap. Penghitungan PPh pasal 21. Secara umum, penghitungan PPh pasal 21 untuk tenaga kerja langsung ini dibedakan ke dalam 2 perhitungan, yaitu yang pertama penghitungan PPh pasal 21 untuk tenaga kerja yang dibayarkan tidak secara bulanan, dan yang kedua adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk tenaga kerja yang dibayar secara bulanan. Penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan penghasilan kepada tenaga kerja langsung yang dibayarkan secara bulanan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan yang dibayarkan tidak secara bulanan. Jika gaji penghasilan kepada tenaga kerja langsung dibayarkan secara bulanan, sebagai pemberi kerja yang harus memotong PPh 21 hanya perlu mengalihkan gaji dan penghasilan untuk bulan yang
dengan 12 bulan penuh atau setahun. Kemudian hasil kalinya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk tenaga kerja langsung sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh umum yaitu tarif pasal 17 ayat 1. Seandainya terhadap tenaga kerja langsung ada pembayaran premi atau iuran pensiun, maka premi asuransi yang ditanggung perusahaan pemberi kerja ditambahkan terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan 12 bulan. Begitu juga misalnya ada iuran pensiun yang ditanggung oleh tenaga kerja langsung, maka iuran pensiun tersebut dikurangi terlebih dahulu dari penghasilan bulanan sebelum dikalikan dengan 12 bulan. Penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan pegawai tidak tetap. Contoh, upah dalam sehari tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000. Santoso berstatus belum menikah. Pada Juni 2017, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Jaya Sentosa. Dia bekerja selama 8 hari dan menerima upah harian sebesar 400.000. Maka, Santoso menerima upah harian tidak melebihi 450.000. Upah dalam bulan Juni sebesar 8 hari dikali 400.000, yaitu 3.200.000. Jadi, Santoso tidak dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karena penghasilan Santoso tidak melebihi 4.500.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kedua dari perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Yulianto belum menikah. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan elektronik, yaitu PT Elektronika sebagai perakit komputer. Upah yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah unit atau satuan komputer yang telah diselesaikan, yaitu Rp210.000 per unit. Upah tersebut dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, Yulianto mampu merakit 20 unit komputer, sehingga total upah yang diterimanya adalah sebesar 4.200.000. Kemudian cara perhitungannya adalah upah sehari didapat dari 4.200.000 dibagi 6 hari, yaitu Rp700.000. Kemudian upah kena pajak sehari didapat dari Rp700.000 dikurangi Rp450.000, yaitu sebesar Rp250.000. Kemudian PPh pasal 21 sehari didapat dari 5% dikali 250.000, yaitu sebesar 12.500. Jadi PPh pasal 21 atas seluruh upah atau seminggu atau 6 hari adalah sebesar Rp75.000. Apabila Yulianto tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilannya menjadi 120% dikali 75.000, yang menjadi sebesar yang menghasilkan Rp90.000. Kemudian pembayaran dan pelaporan PPh 21. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, surat pemberitahuan atau SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Laporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP di mana wajib pajak terdaftar.
SPT dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama SPT massa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT massa, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPNBM, serta pemungut PPN. Yang kedua SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk laporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Dan kemudian untuk batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Dan batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 di bulan berikutnya. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 26 untuk penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri di Indonesia. Pengertian pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dibersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Dan kemudian pihak-pihak pemotong PPh pasal 26 ada 5. Yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat PUT, dan yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain PUT di Indonesia. Saya akan menjelaskan tarif dan objek PPh pasal 26. Yang pertama, tarif 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, termasuk bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian hadiah dan penghargaan. Kemudian pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Kemudian ada premi swab dan transaksi lindung lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Kemudian tarif 20% dari perkiraan penghasilan itu berupa yang pertama penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Kemudian ada premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Kemudian tarif 20% dari perkiraan penghasilan itu atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BOT di Indonesia. Kemudian ada tarif 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BOT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Kemudian contoh atas penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, dan lain-lain adalah yang pertama, PT Nestle Indonesia membayarkan royalti kepada PT Nestle yang ada di USA atas lisensi yang diberikan sebesar 1 miliar. Pertanyaannya, berapa PPh dipotong atas royalti tersebut? Jawabannya adalah PPh pasal 26 yang dipotong tarifnya adalah 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Contoh
Kemudian ada contoh atas penghasilan dari penjualan dan premi asuransi. PT Arnek merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2020 mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri. Premi yang dibayarkan oleh PT Arnek sebesar 1 miliar. Pertanyaannya, berapa PPh 26 yang dipotong PT Arnek? Jawabannya, PPh pasal 26 sama dengan tarif 20% dikali 50% dikali 1 miliar, sehingga tarifnya adalah 100 juta. Kemudian contoh atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham. Leonard adalah seorang warga negara Singapura yang memiliki 30% saham atas PT Unilever. Leonard kemudian menjual seluruh sahamnya senilai 4 miliar kepada Morales, seorang warga negara Bolivia. Tidak ada P3B atau tax treaty antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. PPh pasal 26 sama dengan tarif 20% dikali 25% dikali 4 miliar sama dengan 200 juta. Kemudian contoh atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap atau BUMD di Indonesia. Suatu BUMD di Indonesia memperoleh PKP sebesar 17,5 miliar pada tahun 2019. Berapa PPh yang berutang? Yaitu PKP 17,5 dikali 25% sama dengan 4.375 juta. Penghasilan setelah dikurangi pajak sama dengan 13.125 juta. PPh pasal 26 yang terutang yaitu 20% kali 13 miliar 125 juta sama dengan 2 miliar 625 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.